Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia bab kedua tentang teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam teks iklan, slogan, dan poster, kita akan mempelajari KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian KD yang kedua yaitu 4.3 tentang menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Kita akan lanjutkan ya pembelajarannya, yaitu di KD yang pertama, yaitu 3.3. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan tentang iklan, slogan, dan poster, ya, ketiga ini kita sering temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menonton televisi, ya, pasti kita akan menemukan atau kita akan melihat iklan. Nah, di situ ada bahasa-bahasa iklan. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang teks iklan tersebut. Kemudian slogan dan poster. Ketika kita di jalanan, ketika kita di sebuah instansi, kita akan menemukan slogan dan poster. Nah, apa bedanya ketiganya? Sebelum kita membedakan, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu teks iklan. Apa sih iklan itu? Ya, iklan itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Ya, jadi informasi yang digunakan itu menarik. Tujuannya untuk apa? Ya, di dalam teks iklan itu hanya satu, yaitu mempengaruhi khalayak. Khalayak itu adalah masyarakat. Ya, kemudian apa gitu ya, digunakan untuk apa lagi ya, kemudian digunakan untuk menyampaikan gagasan produk atau jasa. Jadi teks iklan itu dia memberitahukan sebuah informasi, mempengaruhi masyarakat, kemudian yang disampaikan itu bisa gagasan, produk, atau jasa. Nah, di dalam teks iklan ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu tentang iklan penawaran. Biasanya ini namanya iklan niaga. Yang kedua pengumuman atau pemberitahuan. Yang ketiga iklan reklame. Dan yang keempat adalah iklan masyarakat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu teks iklan penawaran. Nah, kalau penawaran di sini dia disusun menggunakan kata-kata pilihan yang berkonotasi baik, memikat, dan sugestif. Kenapa gitu ya? Jadi di dalam penawaran yang namanya kita menawarkan suatu barang, otomatis kita menggunakan kata-kata yang baik supaya orang itu tertarik dengan kita. Nah, biasanya di sini ada iklan tentang barang atau jasa. Nah, kalau yang saya contohkan di sini adalah iklan tentang barang, ya, tentang jasa. Nah, kalau di sini ada iklan tentang barang, yaitu dianya penjualan rumah. Nah, ini biasanya terdapat di surat kabar, ya, itu. Kemudian selanjutnya yaitu iklan pengumuman. Nah, iklan pengumuman ini dibuat ya untuk memberitahukan atau mengumumkan sesuatu kepada khalayak atau kepada masyarakat. Contohnya tentang Pertamina gitu ya, atau biasa kita kalau PDAM ya tentang air tidak mengalir, atau PLN yaitu tentang tidak menyalanya listrik ya. Nah, di sini itu adalah pengumuman supaya masyarakat itu tahu. Kemudian yang ketiga adalah iklan reklame. Nah, di sini digunakan untuk digunakan di tempat terbuka sehingga bisa dilihat di halayak ramai. Nah, biasanya dia ada di pinggir jalan gitu. Nah ya, tentang iklan food ini elektronik gitu ya, atau iklan-iklan barang dan jasa yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini biasanya dari sebuah instansi atau lembaga. Nah, tujuannya untuk apa gitu ya? Adanya
sosialisasi atau memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang suatu topik tertentu. Di sini ada contohnya tentang hidup sehat tanpa rokok. Nah, di sini dia memberikan pencerahan kenapa sih hidup sehat tanpa rokok. Tuh, kemudian, nah biasanya nih instansi kesehatan ya, dinas kesehatan yaitu ayo ikut KB. Nah, seperti ini. Ini adalah atau bisanya juga iklan tentang pemilu. Nah, biasanya kalau sudah dekat-dekat pemilu itu sering iklan-iklan tentang pemilu ya, bagaimana cara mencoblos dan sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari teks slogan. Nah, slogan. Apa sih sloganmu? Nah, slogan ya. Apa sih slogan itu? Slogan adalah suatu perkataan atau kalimat yang menarik dan mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan suatu tujuan, ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Jadi, slogan itu perkataan atau kalimat yang menarik, yang biasanya digunakan untuk sebuah ideologi dari golongan, organisasi, atau partai politik. Ya, nah di sini Ustazah akan contohkan ya, contoh dari sebuah slogan. Pemuda sehat, negara kuat. Tiada hari tanpa prestasi. Belajar lebih, lebih belajar. Atau sering kalian juga dengarkan hidup mulia atau mati syahid. Nah, itu adalah sebuah slogan. Nah, slogan ini biasanya digunakan untuk tujuan dari organisasi atau kelembagaan, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang poster. Poster yaitu lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum dan biasanya dia disertai gambar. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dan tulisan gambar yang mencolok. Nah, jadi kalau di poster ini ada dua-duanya, ada gambar, ada tulisan. Nah, biasanya poster ini pemasangannya di mana? Yaitu biasanya di tempat umum gitu ya, terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Kemudian dia biasanya ditempel di dinding-dinding, di tembok-tembok ya. Kemudian tujuannya buat apa? Nah, sama nak, yaitu dia supaya diingat atau diketahui oleh masyarakat umum. Setidaknya masyarakat umum itu bisa membeli, memakai, atau mengikuti poster yang ditempel tadi. Nah, prinsipnya sebenarnya antara kalimat dan gambar itu sesuai dengan tujuan poster. Ya, jadi dia saling berkaitan antara gambar dan tulisannya. Kemudian kalimat poster itu sangat mempengaruhi ya, sehingga dibuat itu harus menarik. Kemudian kata-katanya itu singkat tapi mudah diingat. Gambar akan mendukung kalimat. Nah, di sini berdasarkan isinya ada beberapa poster, yaitu poster niaga, poster kegiatan, poster penerangan atau pendidikan, poster hiburan. Sekarang kita akan bahas satu-satu, yaitu poster niaga. Apa itu poster niaga? Yang seperti tadi iklan juga ada iklan niaga, yaitu iklan penawaran. Nah, di sini dia bersifat menarik pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, di sini ada poster. Biasanya poster ini toko sepatu ya. Nah, jadi dia mengeluarkan sebuah poster tentang sepatu yang terbaru nih, ada diskonnya ya. Kemudian yang kedua yaitu poster kegiatan. Nah, dia tujuannya itu memberitahukan suatu kegiatan supaya pembaca itu bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ini di sini ada tablik akbar. Nah, dibuatlah sebuah poster supaya pembaca itu bisa melihat kapan sih tablik akbarnya.
Kemudian ada poster penerangan atau pendidikan. Nah, di sini isinya mempengaruhi pembaca untuk atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Contoh, nah ada pendidikan apa itu? Nah, tentang lampu ya. Kita istirahatkan lampu jika tidak digunakan. Ini sebenarnya untuk melakukan sesuatu ya sebagai untuk pembaca. Nah, kemudian nih tentang katakan tidak untuk narkoba ya. Di sini untuk melakukan supaya kita tidak melakukan tadi narkoba. Di sini ada pendidikannya. Nah, di sini yang terakhir adalah poster hiburan. Nah, kalau poster hiburan itu pemberitahuan tentang suatu hiburan. Di sini New Year 2020 party gitu ya. Nah, di sini posternya tentang hiburan, bisa juga tentang poster tentang adanya konser ya, seperti itu. Oke, baik. Tadi kita sudah menentukan isi informasi dari teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan makna dan tujuannya. Nah, sekarang di KD yang kedua ya, 4.3, kita akan menyimpulkan iklan, slogan, dan poster. Nah, sekarang ada sebuah slogan, tiada hari tanpa prestasi. Slogan ini punya isi ya, punya informasi apa isinya, yaitu bahwa prestasi belajar itu harus kita raih setiap hari. Nah, dari isinya di sini kita simpulkan bahwa poster ini ya isinya tentang motivasi agar selalu belajar. Nah, sekarang yang kedua, contoh yang kedua. Kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Nah, isi posternya yaitu bahwa segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan masa depan kita. Isinya seperti itu. Nah, kita simpulkan bahwa poster ini adalah motivasi untuk melakukan langkah yang tepat gitu ya untuk masa depan kita. Nah, cukup sampai di sini ya perbedaannya iklan, slogan, dan poster. Alhamdulillah. Nah, Ustazah sampaikan bahwa untuk iklan, slogan, dan poster ini cukup banyak perbedaannya ya, dan ada juga sedikit perbedaannya. Seperti kalau iklan itu ada gambar, ada kata-kata, sedangkan slogan hanya sebuah kata-kata saja. Nah, untuk poster dan iklan ini yang tidak jauh beda ya, karena dia ada tulisannya, ada juga gambarnya. Nah, bagaimana kita membedakannya ya? Intinya kalau di dalam iklan itu bisa di media apa saja. Nah ya, sedangkan poster itu bisa ditempel di tempat-tempat umum ya, seperti itu. Oke, baik dari Ustazah, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillah alamin. Untuk selanjutnya kalian bisa baca ya di buku kalian, bisa di halaman 28 sampai halaman 34 ya. Di situ KD 3.3 dan KD 3.4. Nah, nanti silahkan dikerjakan aktivitas 1 ya di halaman 30 dan 31. Tapi untuk pengerjaannya Ustazah akan berikan link untuk mengerjakannya ya. Oke, baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.